Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidul Zahra dengan NIM 2020 1011 0311 Di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari soal UTS Hukum Islam. Untuk yang pertama yaitu perbedaan usul al-fiqih dan fikih. Perbedaan usul fikih dengan fikih menurut Syekh Kamaluddin bin Himam dalam kitab Tahrir mendefinisikan usul fikih sebagai pengertian tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sarana atau alat untuk menggali hukum-hukum fikih. Sedangkan objek fikih adalah perbuatan seseorang yang telah mukallaf atau dewasa dalam menjalankan hukum. Kesimpulannya, usul fikih merupakan produk sebelum menjadi fikih, sedangkan fikih produknya usul fikih. Bisa kita contohkan pada saat kita membuat roti, bahannya adalah tepung, telur, dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut merupakan usul fikih, dan ketika sudah menjadi roti, dan itu hasilnya merupakan fikih. Selanjutnya untuk konsep hukum Islam. Secara garis besar, hukum Islam diartikan sebagai kerangka dasar aturan Islam yang merujuk pada Al-Quran dan Hadis. Hukum Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya ataupun hubungan antara manusia dengan manusia bahkan dengan alam semesta. Sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma, Qiyas. Pembagian hukum Islam ada 5, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah. Tujuan hukum Islam sendiri yaitu maqasid al-syariah, kemaslahatan umat, dan mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Dan untuk soal yang ketiga, yaitu istinbat al-ahkam. Istinbat menurut bahasa mencari sesuatu dengan dasar yang berdekatan. Adapun menurut istilah para ahli ushul adalah menetapkan hukum sesuatu berdasar keadaan hukum yang sebelumnya, sehingga ada hukum baru yang mengubahnya. Menurut Imam Asy-Syaukani, maksud istinbat adalah segala apa yang telah ada pada masa lampau tetapi berlaku pada masa yang akan datang dengan mengambil pedoman ketetapan yang berdekatan. Dari kedua definisi di atas mengandung pengertian bahwa 1. Sesuatu hukum yang ada sekarang adalah lantaran ada hukum di masa yang lalu. Yang kedua, hukum yang masih ada pada masa lalu tetap masih ada. Yang ketiga, hukum yang ada sekarang ada pula pada masa lalu. Bisa kita contohkan, Homer sudah dinas di dalam Al-Quran bahwa Homer itu haram, benar-benar haram. Surat Al-Baqarah ayat 219. Misal, arak, wain, dan sebagainya itu tidak dijelaskan dan tidak ada yang berbicara jika itu haram. Itu dikiaskan pada Homer karena sifatnya sama-sama memabukkan. Surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun Qulil af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum yatafakkarun, yang artinya mereka menanyakan kepadamu wahai Muhammad tentang Homer dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.